Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam sehat selalu dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, perkenalkan nama Bapak Muhammad Fadilul Ismayana. Baik anak-anak, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-1. Namun, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita perhatikan baik-baik ya. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Ayo amati gambar berikut ini. Apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Ya, betul. Gambar tersebut memperlihatkan keragaman yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghormati dan menghargai keragaman tersebut. Tapi, apakah kamu tahu apa saja bentuk-bentuk keragaman di Indonesia? Ayo kita cari tahu. Indonesia memiliki keberagaman sebagai identitas bangsa. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia yaitu 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa daerah. 3. Keberagaman rumah adat. 4. Keberagaman tarian daerah. 5. Keberagaman pakaian adat. 6. Keberagaman senjata daerah. Dan yang terakhir, keberagaman alat musik tradisional.
Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri khas budaya yang sama. Ada ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Di daerah Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, suku Batak, suku Enggana, dan suku Minang. Kemudian di daerah Jawa terdapat suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Jawa, dan suku Tengger. Di daerah Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, suku Sasak, suku Sumba, suku Rote, dan suku Bajawa. Di daerah Kalimantan terdapat suku Kaya, suku Kapuas, suku Dayak, suku Punan, dan suku Bukit. Di daerah Sulawesi terdapat suku Minahasa, suku Mongondo, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Di daerah Maluku terdapat suku Ambon, suku Saparua, suku Ternate, suku Morotai, dan suku Seram. Di daerah Papua terdapat suku Waugei, suku Asmat, suku Dani, suku Biak, dan suku Sentani. Suku bangsa tersebut hanya sebagian dari jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Masih banyak suku bangsa yang lain yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda. Itulah yang menjadi penyebab keragaman budaya di Indonesia. Bentuk keragaman di Indonesia yang kedua adalah keragaman bahasa daerah. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Untuk mempersatukannya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Contoh bahasa daerah yaitu bahasa Sunda yang digunakan di daerah Jawa Barat. Kedua, bahasa Betawi yang digunakan di daerah DKI Jakarta. Ketiga, bahasa Jawa yang digunakan di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Masih banyak keragaman bahasa lainnya. Bentuk keragaman yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda dengan fungsi dan makna yang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bentang alam, wilayah setempat, dan adat istiadat setiap daerah. Beberapa contoh rumah adat yaitu: pertama, rumah gadang di Sumatera. Kedua, rumah kebaya di DKI Jakarta. Ketiga, rumah kasepuhan di Jawa Barat, dan masih banyak lainnya. Keragaman selanjutnya adalah tarian daerah. Tarian daerah mengabarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut ini beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari merak dari Jawa Barat. Kedua, tari remong dari Jawa Timur. Ketiga, tari pendet dari Bali, dan masih banyak lainnya. Keragaman yang kelima adalah pakaian adat. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu.
Contohnya, saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Berikut beberapa pakaian adat di Indonesia. Pertama, kebaya dari Jawa Barat. Kedua, ulos dari Sumatera Utara. Ketiga, Teluk Belanga dari Kepulauan Riau, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, keragaman yang keenam adalah senjata tradisional. Setiap daerah memiliki senjata tradisional sesuai dengan fungsi dan maknanya masing-masing. Beberapa senjata tersebut yaitu: yang pertama, rencong dari Aceh. Kedua, kujang dari Jawa Barat. Ketiga, golok dari DKI Jakarta. Ketujuh, alat musik tradisional. Setiap daerah memiliki alat musik yang digunakan dalam berbagai acara sesuai dengan adat istiadat setempat. Contohnya, yang pertama, kendang dari Jawa Barat. Kedua, kecapi dari Jawa Barat. Ketiga, tifa dari Papua dan Maluku. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia dan cara memainkannya berbeda-beda, sehingga dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Misalnya, kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian suling yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Kemudian, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut berasal dari suatu benda yang akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman suku bangsa. Namun, keragaman suku bangsa itu diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perbedaan ras asal. Kedua, perbedaan lingkungan geografis. Ketiga, perbedaan latar belakang sejarah. Keempat, perbedaan agama dan kepercayaan. Bangsa Indonesia kaya akan keragaman suku bangsa, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah sepatutnya kita bangga dan menghargai kebinekaan. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kita sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Sikap tersebut merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan sila pertama dan ketiga yang berbunyi: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian berikut ini adalah sikap kita untuk menghargai keragaman suku bangsa ya anak-anak. Yang pertama, menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, meskipun mereka memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Kedua, tidak boleh menjelek-jelekannya, menghina, apalagi merendahkan suku bangsa lain. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan soal berikut ini di buku tulis kalian ya. Yang pertama, sebutkan bentuk-bentuk keragaman di Indonesia.
Soal kedua, apa yang kamu ketahui tentang keragaman suku bangsa? Soal ketiga, mengapa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa? Keempat, apa yang kamu ketahui tentang sumber bunyi? Sebutkan contohnya. Kelima, sikap apa yang dapat kamu terapkan di kehidupan sehari-hari tentang keragaman suku bangsa? Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.